Artefak merupakan benda peninggalan manusia di masa lampau, baik berupa benda perkakas yang sering kita jumpai, hingga alat upacara seperti arca-arca dewa. Salah satu bentuk artefak yang ditemukan oleh penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yaitu uang koin. Dan salah satu jenis koleksinya adalah uang kepeng Cina. Uang kepeng Cina banyak ditemukan di beberapa situs arkeologi yang tersebar di Nusantara dengan bentuk yang pipih dan terdapat ciri lubang di bagian tengahnya. Uang kepeng Cina merupakan salah satu alat pembayaran yang berlaku pada masanya, serta berkembang dengan pesat pada masa kerajaan Majapahit. Berdasarkan Prasasti Sukawana A1 yang memiliki angka tahun 882 Masehi, uang kepeng selain berfungsi sebagai alat pembayaran, juga digunakan sebagai sarana upacara keagamaan. Uang koin merupakan objek yang rentan terhadap kerusakan, antara lain kerusakan fisik seperti tergores, retak, patah, geripis, deformasi atau perubahan bentuk, kerusakan kimia seperti korosi atau karat. Korosi merupakan penurunan kualitas logam akibat adanya reaksi elektrokimia antara logam dan lingkungan di sekitarnya. Korosi dapat berbentuk korosi aktif yang dapat menghilangkan material logam secara berkala maupun korosi pasif yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna secara perlahan. Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pada objek logam antara lain air, kelembaban udara, elektrolit berupa asam atau garam, kualitas oksigen, fluktuasi suhu, polusi udara, serta proses reduksi akibat metode penyimpanan yang tidak tepat. Konservasi tidak bersifat menghentikan total proses degradasi bahan, hanya bersifat mengendalikan kerusakan pada benda agar bisa lebih lama dipertahankan keasliannya. Prinsip dasar konservasi menurut pandangan arkeologi harus memperhatikan nilai arkeologis dan keaslian benda. Tindakan konservasi dilakukan menggunakan metode yang efektif, efisien, dan bersifat tahan lama, serta mempertahankan elemen asli benda tanpa melakukan penggantian atribut sehingga nilai historis dan keutuhan objek tetap terjaga. Kegiatan konservasi yang dilakukan harus melalui intervensi seminim mungkin dengan memberikan efek perlindungan yang maksimal. Benda koleksi yang akan dikonservasi harus mendapatkan rekomendasi tindakan dari konservator. Mempersiapkan alat pelindung diri seperti baju lab, masker, dan sarung tangan. Siapkan peralatan yang digunakan untuk kegiatan konservasi seperti peralatan analisis kerusakan dan dokumentasi kegiatan. Tahap selanjutnya adalah melakukan pendokumentasian terhadap objek arkeologi. Pendokumentasian dilakukan secara lengkap untuk mengetahui kondisi objek, metode yang dilakukan, serta bahan yang akan digunakan dalam proses penanganan konservasi. Dokumentasi sendiri bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi awal objek. Identifikasi kerusakan dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya melalui pengamatan langsung dengan mengidentifikasi kerusakan tanpa menggunakan alat bantu. Namun metode ini memiliki kelemahan, terutama bagi objek yang masih belum diketahui unsur penyusunannya. Kedua, melalui pengamatan kondisi koleksi dengan menggunakan alat bantu. Identifikasi kerusakan yang lebih mendalam dapat menggunakan alat bantu mikroskop digital, sehingga dapat diketahui sejauh mana kerusakan yang terjadi pada permukaan logam. Dari hasil identifikasi itu, pertama kita menentukan bahan dasar dari koin yang akan konservasi. Di situ adalah koleksi berbahan tembaga. Kita bisa mengetahui dari karakterisasi dari si korosinya itu. Korosinya berwarna hijau, sehingga biasanya itu adalah korosi yang berasal dari tembaga. Tiap logam itu dia memiliki karakterisasi warna yang berbeda. Begitu juga dengan korosi yang terbentuk. Di situ kita bisa mengidentifikasi logam apa koin tersebut.
Untuk kerusakan karat pada koin perlu dilakukan beberapa langkah konservasi. Di antaranya, membersihkan koin menggunakan media kain halus dengan alkohol. Pembersihan bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada koin. Langkah berikutnya ialah penghilangan karat menggunakan klorida dengan perendaman menggunakan larutan sesquicarbonat dengan kadar 3%. Campurkan larutan sesquicarbonat 30 gram dengan perbandingan 1:1 antara 15 gram karbonat dan 15 gram natrium bikarbonat, serta tuangkan Aquades hingga 1000 ml. Bilas koleksi menggunakan air mengalir hingga bersih dan bebas dari larutan sesquicarbonat. Salah satu cara yang dapat diketahui objek tersebut masih mengandung sisa larutan sesquicarbonat dengan menggunakan pH indikator guna memastikan pH netral. Selanjutnya, hilangkan sisa Aquades pada koin dengan menggunakan kain yang dibasahi dengan alkohol dan keringkan koin menggunakan pengering. Segala bentuk konservasi harus melalui proses pencatatan dan pendokumentasian agar dapat diketahui proses pengembangan pada setiap tahapan konservasi. Jadi memang kalau dalam koleksi berbahan tembaga, kita mengenal ada istilah patina. Patina itu adalah lapisan yang terbentuk secara alamiah ya, yang antara logam dengan lingkungannya sih menjadikan logam tersebut stabil. Nah itu dia, patina itu biasanya berwarna hijau juga gitu. Nah bagaimana kita membedakannya dengan tadi penyakit yang memang berbahaya. Jadi ada juga dalam, tidak semua yang berwarna hijau itu adalah patina yang memang stabil untuk koleksi atau melindungi koleksi, tetapi bisa juga dia memang suatu penyakit yang namanya Brown's disease. Jadi Brown's disease itu juga berwarna hijau, tetapi bedanya karakterisasinya tadi, jika memang dia patina, dia adalah korosi yang tidak aktif atau pasif. Dia itu permukaannya smooth, lembut gitu ya. Tapi kalau dia berupa Brown's disease, maka dia itu adalah karat aktif yang harus kita hilangkan. Koin yang sudah melalui proses tahapan pertama digosok menggunakan kain yang dibasahi larutan asam pH 4. Proses ini dilakukan dengan cara hati-hati dan tidak terlalu lama, karena dapat merusak dan merubah warna pada objek koin. Proses ini akan menimbulkan banyak gelembung CO2. Langkah berikutnya mencuci koin menggunakan tipol. Gunakan bantuan sikat halus saat pencucian koin di air mengalir. Lakukan hingga tidak ada sisa asam pada koin, serta gunakan bantuan kertas pH untuk memastikan koin sudah pada pH yang netral. Kemudian, gosokkan koin menggunakan kapas yang dibasahi dengan pasta kalsium karbonat. Penggosokan koin dilakukan perlahan hingga kotoran tidak lagi menempel pada bagian kapas. Lakukan pencucian menggunakan tipol dan bilas pada air mengalir. Kemudian, keringkan dengan kain katun yang telah dibasahi dengan alkohol. Keringkan kembali dengan menggunakan bantuan hair dryer. Dokumentasikan kembali setiap langkah perawatan ke dalam lembar perawatan koleksi. Penyebab karat sulit dihilangkan pada uang koin antara lain karat yang tersembunyi pada aksara-aksara Cina yang ada pada badan koin, sehingga proses penggosokan dengan menggunakan sikat atau dengan menggunakan kain katun tidak dapat dengan sempurna menjangkau celah-celah dari aksara Cina tersebut. Untuk mencegah koin kembali rusak, diperlukan tindakan pelapisan yang bertujuan untuk melindungi koleksi koin, agar setelah bersih dari karat, koin tidak kontak langsung dengan kelembaban udara di sekitar ruangan koleksi. Pelapisan ini dilakukan dengan menggunakan paraloid B72 dengan kadar 3%, dengan cara mencampurkan 15 gram paraloid B72 dan toluena hingga mencapai 500 ml. Aduk hingga menjadi homogen, kemudian diamkan hingga 24 jam. Setelah itu, keringkan koin dengan menggunakan bantuan hair dryer. Catat dan dokumentasikan setiap proses konservasi. Poin yang kita dapatkan adalah kita bisa mendapatkan dari hasil identifikasi warnanya, dari hasil warna baik itu warna logamnya maupun warna kerusakannya, warna korosi, kita bisa mengidentifikasi kalau itu adalah koleksi tembaga. Jadi dari korosinya itu kan terlihat dia berwarna hijau, nah itu adalah tipikal dari korosi tembaga. Yang kedua adalah kerusakannya. Dari hasil identifikasi yang paling kita perlukan adalah dia juga yang paling penting adalah adanya korosi tadi. Nah korosi ini kalau kita lihat dari mikroskop digital, dia itu ada yang berwarna hijau, lalu juga permukaannya ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam gitu.
Tahap akhir yang perlu diperhatikan pada saat penyimpanan koin adalah dengan memperhatikan lingkungan mikro tempat penyimpanan yang berkaitan dengan suhu dan kelembaban. Langkah yang diperlukan dalam penyimpanan koleksi antara lain dengan membungkus koin yang telah dikonservasi menggunakan kertas bebas asam. Setelah itu, koin dikemas ke dalam plastik ziplock. Koleksi kemudian dikelompokkan sesuai dengan lokasi penemuan dan dimasukkan dalam kontainer plastik penyimpanan yang tertutup. Tambahkan silika gel ke dalam kontainer penyimpanan dengan jumlah yang sesuai. Dan pantau secara rutin kondisi suhu serta kelembaban udara pada ruang penyimpanan.